Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tersisa di dusun Legentang, Dieng, Jawa Tengah, terkecuali sebuah tugu peringatan atas tragedi yang terjadi nyaris 70 tahun silam. Dalam semalam, dusun ini lenyap terkubur bersama kurang lebih 450 warga. Dusun Legentang terkubur longsoran gunung Pangamungamun. Dan ini yang masih menjadi misteri. Gunung Pangamungamun berjarak ratusan meter dari dusun ini. Bagaimana bisa gunung ini longsor kemudian mengubur sebuah dusun yang tidak berada persis di bawahnya? Legentang dan Gunung Pangamungamun terpisah jarak ratusan meter. Bahkan parit yang berada tepat di bawah lereng gunung itu justru tak tersentuh longsoran tanah. Maka tak heran apabila warga sekitar Dieng mengenang peristiwa naas itu sebagai tanah terbang. Dikutip dari berbagai sumber, bencana tanah longsor yang melenyapkan Legentang terjadi pada 17 April tahun 1955 pukul 23 malam. Saat malam naas itu terjadi, hujan deras tengah mengguyur kawasan desa Legentang dan juga sekitarnya. Warga desa di sekitar desa Legentang mendengar suara gemuruh sesaat setelah hujan sedikit mereda. Namun tak ada satupun warga yang berani keluar rumah karena saat itu suasana sangat gelap ditambah jalanan yang licin setelah diguyur hujan. Belakangan, hilangnya desa Legentang juga sering dikaitkan dengan kisah kaum Sodom dan juga Gomora. Kedua kaum ini diceritakan senang bermaksiat sehingga ditimpa azab. Konon, dusun Legentang juga mengalami kejadian serupa. Desa Legentang pada saat itu terkenal sebagai tempat maksiat, misalnya perjudian hingga prostitusi. Warga desa Legentang juga mengadakan pesta Lengger setiap malam, sehingga terkadang berujung sebagai tempat perzinaan dan juga prostitusi. Desa Legentang dan seisinya kemudian diberi hukuman dengan cara diratakan dengan tanah. Terlepas dari itu, musibah sebagiannya bisa menjadi ibrah atau pengingat. Dalam riwayatnya, Sodom adalah kaum yang dimusnahkan karena kebiadaban dan juga maksiatnya. Lantas, bagaimana kisah kaum Sodom bisa musnah dan gempa yang membolak-balikkan tanah dalam sesaat? Kisah kaum Sodom yang dimusnahkan. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada sebuah kaum yang biadab, Sadum, atau dalam bahasa populer disebut Sodom. Sodom ini kemudian diadopsi menjadi istilah hubungan menyimpang antar lelaki. Nabi Lut alaihissalam mendapatkan mandat yang berat berdakwah di tengah kaum Sodom yang gemar berbuat kejahatan, dian, pesta pora, dan satu lagi yang paling dikenal perilakunya adalah seks menyimpang. Mereka adalah penyuka sesama laki-laki. Dalam berbagai riwayat diceritakan, tamu yang datang ke kota itu tidak akan lepas dari kejahatan mereka. Harta para tamu dirampok. Lantas jika mereka laki-laki, terlebih tampan atau menari, kaum Sodom akan menjadikan korban kaum Sodom. Melihat situasi ini, Nabi Lut memberikan peringatan mereka untuk segera meninggalkan perbuatan keji seperti itu. Dan Allah pun berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisya itu dan belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan juga pengikutnya, dari kota ini,
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patuh mendapatkan laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaum itu tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Dari penjelasan itu, perilaku homoseksual baru pertama kali muncul pada masa kaum Nabi Lut. Sebelum itu, belum pernah ada yang melakukannya. Padahal, hubungan seksual sesama laki-laki itu bertentangan dengan fitrah manusia, di mana Allah menciptakan umat manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan juga perempuan, dan menciptakan laki-laki tertarik kepada perempuan dan begitu pun sebaliknya. Dari hubungan antar laki-laki dan perempuan itulah berkembang umat manusia. Oleh sebab itu, homoseksual dapat mengancam eksistensi kemanusiaan. Kota Sodom dibalik dengan gempa dan juga likuifaksi. Nabi Lut alaihissalam tak henti menyeru agar kaum Sodom meninggalkan perbuatan tercelanya itu. Namun mereka bandel dan bahkan makin liar. Puncaknya, tatkala Allah mengutus 2 orang malaikat dalam wujud manusia kepada Ibrahim dan juga Lut, mereka malah meminta Nabi Lut untuk menyerahkan kedua tamunya itu untuk dinikahkan kepada mereka. Lantaran perilaku kaumnya yang sudah kelewatan batas, Nabi Lut alaihissalam lantas angkat tangan. Dia menyerahkan keputusan kepada Allah sembari meminta perlindungan. Nabi Lut juga memohon agar azab yang dijatuhkan kepada kaumnya yang zalim dan tidak bermolar itu. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari yang mereka perbuat. Al-Quran Surat Al-Suara ayat 169. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Dalam surat Hud ayat 82 dijelaskan, umat Nabi Lut ini dihancurkan dengan cara menjungkir balikkan yang atas di bawah dan yang bawah di atas, lalu dihujani dengan batu belerang yang terbakar secara bertubi-tubi. Dalam khazanah modern, bencana tersebut disebut sebagai likuifaksi yang biasanya beriringan dengan gempa bumi yang dahsyat. Tapi saat fajar menyingsing, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibril membedol kota Sodom, mengangkat tinggi-tinggi rumah-rumah mereka di udara, lalu membalikkan dan menghempaskannya ke bumi seiring hujan batu-batu sijil. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Istri Nabi Lut alaihissalam ikut keluar rumah bersama suami dan juga kedua anak perempuannya. Namun wanita itu ketika mendengar jeritan dan juga gemuruh kehancuran kaumnya, menoleh ke belakang. Seketika itu juga sebutir batu jatuh menimpanya. Allah membuat istri Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh, di antaranya hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak lagi dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan katakanlah kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. At-Tahrim ayat 10. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Lut diutus untuk berdakwah di negeri Syadum dan Gomora. Nabi Lut hidup sekitar tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Ia adalah saudara kandung laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut bernama Hasan bin Tareh. Ayah Nabi Lut merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau berasal dari keturunan Syam, yaitu putra Nabi Nuh alaihissalam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babil ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian mereka berpisah. Nabi Lut menetap di sebuah wilayah yang bernama Syadum, yaitu di wilayah Palestina sekarang. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya yang menyimpang, yaitu mereka suka dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya siang dan malam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Tetapi kaum Nabi Lut malah tidak mau menerima dakwah dari Nabi Lut, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Lut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab untuk kaum Nabi Lut sebelum sholat subuh. Di malam harinya, Nabi Lut dan keluarganya serta orang-orang yang beriman sudah pergi meninggalkan negeri tersebut. Dan pada saat itu, negeri tersebut digoncang dengan keras, dengan malaikat menjungkir balikkan negeri tersebut dan dilempari dengan batu panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, kecuali istri dari Nabi Lut karena dia adalah seorang wanita yang durhaka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.